Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Dan kita tidak usah berlama-lama lagi ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. 1. Ada 5 mahasiswa A, B, C, D, dan E yang mengikuti sebuah seminar. A dan D berasal dari fakultas yang sama, dan D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 adalah soal FR tentang posisi duduk. Nah, dimana kemarin banyak sekali teman-teman yang sudah tes CPNS dapat soal tentang posisi duduk seperti ini, teman-teman. Oke, perhatikan teman-teman. Yang pertama di sini diketahui bahwa mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama apa aja. Yang pertama di sini diketahui A dan D berasal dari fakultas yang sama. Jadi A dan D ini berasal dari fakultas yang sama ya. Kemudian di sini D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Jadi D dan E ini juga berasal dari fakultas yang sama. Antara A, D, dan E ini berasal dari fakultas yang sama, teman-teman. Oke, kita kembali lagi bahwa mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan ya. Artinya antara ketiga orang ini dia tidak boleh duduk berdekatan, teman-teman. Oke ya. Sekarang kita cek di pilihan gandanya. Yang pertama di sini ada ADE. Ini ADE duduk berdekatan ya. Ketiga-tiganya ini nggak boleh, berarti salah. Karena yang berasal dari fakultas yang sama kan tidak boleh duduk berdekatan. Ini tidak boleh, teman-teman. Maka yang A salah ya. Yang B di sini A, B, C, D, E. Nah, ini D dan E duduk berdekatan ya. Maka ini juga tidak boleh, teman-teman. Kemudian untuk C di sini ada E, C, D, A, B. Ini ada D sama A duduk berdekatan, tidak boleh karena dia dari fakultas yang sama. Kemudian D, ini ada A, C, E, D, B. Ini ada E dan D ya, karena dari fakultas yang sama juga tidak boleh duduk berdekatan. Nah, sehingga jawabannya adalah E, teman-teman. Kita lihat, E itu antara AD ini berdekatan enggak? A-nya di sebelah sini, kemudian D-nya di sebelah sini, dan E-nya di sebelah sini. Jadi mereka tidak duduk berdekatan, gitu ya. Sehingga jawaban soal nomor 1 adalah E. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Suatu hari, Tono memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. Bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor ayam, maka persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu... Oke teman-teman, untuk soal nomor 2 ini yaitu perbandingan antara banyaknya ayam dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan, gitu ya. Oke, kita tulis. Jadi yang pertama banyaknya ayam dengan waktu perbandingannya. Oke. Kemudian kita masukkan ya. Yang pertama banyaknya ayam ada 60 ekor. Kita tulis 60 ekor. Kemudian banyaknya waktu yang dibutuhkan yaitu 12 hari, teman-teman. Kita tulis ya, waktunya 12 hari. Nah, kemudian yang kedua, hati-hati teman-teman. Di sini bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor ayam. Jadi membeli lagi. Awalnya 60, jadi berapa teman-teman? Karena beli lagi, maka ditambah dengan 20 ya. Jadinya 80. Hati-hati, di sini jangan ditulis 20 ya, tapi 80 karena dia membeli lagi, jadi ditambah.
Paham? Awalnya 60, beli 20, maka jadinya 80. Oke, kemudian waktunya ditanyakan di sini. Oke, teman-teman. Jadi, perbandingan itu ada berapa? Ada dua macam, yaitu senilai dan tidak senilai, gitu ya. Maka kita harus identifikasi dulu bahwa perbandingan ini senilai apa enggak. Oke, perhatikan ya. Jadi, kita bayangkan jika jumlah ayam diperbanyak, berarti ini tanda panahnya ke atas ya, diperbanyak jumlah ayamnya, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan akan semakin banyak apa sedikit, teman-teman? Saya ulangi ya, jika ayamnya semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan akan semakin banyak apa sedikit? Oke, jadinya semakin sedikit, gitu ya. Oke, lihat tanda panah di sini, teman-teman. Awalnya ke atas, kemudian yang satunya ke bawah. Maka karena ini arahnya tidak sama, maka merupakan perbandingan tidak senilai, teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi ini merupakan perbandingan tidak senilai. Nah, karena perbandingan tidak senilai, maka nanti penyelesaiannya itu harus dibalik salah satu, ya. Dibalik salah satu aja. Oke, jadi seperti ini, teman-teman, penyelesaiannya. 60 per 80 kita tulis di sini ya. 60 per 80 sama dengan, oke, karena perbandingan tidak senilai, maka ini dibalik, teman-teman, dibalik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas, gitu ya. Oke, jadi 12 per X jadinya adalah X per 12, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, baru kita sederhanakan. Di sini 0 dengan 0 boleh dicoret ya. Oke, kemudian 6 dengan 8 boleh dicoret juga. Dibagi 2 dapatnya 3. Dibagi 2 dapatnya 4. Kemudian 4 dengan 12 juga bisa dicoret ya. Dibagi 4 dapatnya 1. Ini 12 dibagi 4 dapatnya 3. Nah, jika sudah, maka kita kalikan silang. 1 kali X yaitu X sama dengan 3 kali 3 yaitu 9. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan tersebut adalah 9 hari, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah A. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Terdapat sebuah proyek yang sangat besar dan melibatkan hingga 300 pekerja. Rencananya, proyek tersebut akan diselesaikan dalam waktu 100 hari. Jika pekerja ditambah 200 orang, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu. Nah, oke, teman-teman, soal nomor 3 ini tentang pekerja tambahan. Nah, kalau ada soal tentang pekerja tambahan, kita lihat di situ ada hari liburnya apa enggak, teman-teman. Nah, kalau enggak ada, rumusnya adalah mencari pekerja tambahan atau P2 sama dengan P dikali selisih harinya dibagi dengan target. Nah, ini adalah rumus jika kita disuruh mencari banyaknya pekerja tambahan, kemudian tidak ada hari libur. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini agak kasus, teman-teman. Jadi, kita tidak disuruh mencari pekerja tambahan, tapi disuruh mencari apa? Mencari targetnya, karena pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu berapa, gitu. Jadi, ini adalah target waktunya selesai itu berapa hari. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, disuruh mencari target, gitu ya. Oke, jadi teman-teman udah tahu keterangannya di sini bahwa P2 ini artinya adalah pekerja tambahan, teman-teman, gitu ya. Oke. Kemudian P biasa ini adalah pekerja awal. Kemudian delta H ini adalah selisih hari, teman-teman, gitu ya. Kemudian target di sini adalah ya targetnya, gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita masukkan ke soal, teman-teman. Yang pertama, banyaknya pekerja tambahan berapa di soal? Yaitu 200. Kita tulis 200, gitu ya. Sama dengan banyaknya pekerja awalnya berapa di sini? Yaitu 300. Kita tulis di sini 300. Kemudian dikali dengan selisih harinya, teman-teman. Nah, hati-hati karena awalnya di sini kan waktunya 100 hari. Kemudian targetnya itu ditanyakan, kita nggak tahu berapa. Kita misalkan dengan X aja ya di sini ya. Maka selisihnya adalah 100 dengan X, jadi selisihnya 100 min X.
Nah, seperti ini teman-teman. Lalu dibagi dengan targetnya, yaitu X. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, 200 itu sama dengan 200 per 1. Oke, kita kalikan silang ya teman-teman. Jadi 200 dikali X yaitu 200X. Sama dengan 1 dikali 300 kali 100 min X. Berarti tetap ini kita tulis ya, karena dikalikan 1. Jadi tetap 300 dikali dengan 100 min X. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Kalau sudah, kita kalikan satu per satu yang sebelah sini ya. Oke, jadinya yaitu 200X sama dengan 300 dikali 100 yaitu 30.000 teman-teman. Oke, kita tulis 30.000. Kemudian 300 dikali min X, jadinya yaitu min 300X. Oke, min 300X ini kita pindah ruas ya, jadinya positif. Maka 200X ditambah dengan 300X sama dengan ini tetap, yaitu 30.000. Oke, 200X ditambah 300X sama dengan 500X sama dengan 30.000 teman-teman. Maka X-nya di sini yaitu 30.000 dibagi dengan 500. Nah, sehingga di situ ada 02 kita coret, ini 02 kita coret. Tinggal berapa? 300 dibagi 5 ya, sama dengan 60 hari. Jadi X ini adalah targetnya atau yang ditanyakan tadi ya. Di sini kita misalkan X. Jadi soal nomor 3 di sini jawabannya adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Perbandingan nilai Ninda dengan Almira adalah 5:6. Sedangkan perbandingan nilai Anissa dengan Ninda adalah 11:9. Jika total nilai 660, berapakah rata-rata nilai mereka? Oke teman-teman, kalau teman-teman dikasih soal seperti ini, kira-kira membutuhkan waktu berapa untuk menyelesaikannya? Nah, teman-teman tahu nggak, soal untuk nomor 4 ini bisa diselesaikan dalam waktu nggak ada 1 menit ya. Hitungan detik mungkin teman-teman, 10 detik atau 20 detik udah selesai gitu ya. Kok bisa? Caranya mudah banget teman-teman. Tinggal apa? Tinggal dibagi aja. Jadi 660 ini nilai totalnya, kita tulis di sini. Tinggal dibagi dengan banyaknya siswa. Ada berapa? 1, 2, 3. Dibagi 3. Nah, 660 dibagi 3 yaitu 220. Jadi jawabannya adalah D. Loh, mudah banget kan? Nah, kenapa bisa seperti ini teman-teman? Jadi kalau ada soal cerita seperti ini, teman-teman fokus ya, teman-teman konsentrasi. Nah, teman-teman lihat dulu apa yang ditanyakan di soal itu apa gitu. Nah, kebetulan untuk nomor 4 ini yang ditanyakan adalah berapakah rata-rata. Nah, rata-rata itu rumusnya apa? Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, ini adalah rumus dari rata-rata. Maka karena totalnya udah diketahui, ya langsung aja ditulis 660. Kemudian dibagi N itu banyaknya data. Banyaknya data itu berarti banyaknya siswa. Siswanya kan ada 3, yaitu Ninda, Almira, dan Anissa. Ya udah dibagi 3 sama dengan 220. Gampang kan? Nah, jadi teman-teman jangan sampai terjebak. Nah, eman-eman waktunya kalau terjebak seperti itu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Rasio uang Andi, Bintang, dan Ciko adalah 1:6:4. Jika jumlah uang Andi dan Ciko adalah Rp625.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 5 ini adalah soal tentang perbandingan. Nah, kalau ada soal tentang perbandingan, ada cara cepatnya teman-teman. Perhatikan, cara cepatnya yaitu didik dikali soal teman-teman. Kita tulis didik dikali dengan soal, gitu ya. Oke, jadi ini rumus cepat untuk soal perbandingan teman-teman, gitu ya. Oke, did itu artinya apa? Did itu artinya ditanya. Oke, kemudian sedangkan kalau dik itu artinya diketahui, gitu ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi teman-teman bahwa
Dik ini kita dapatkan dari perbandingan teman-teman. Jadi yang saya kotai ini dari perbandingan ya. Oke, sekarang kita masukkan aja teman-teman. Yang pertama ditanyakan. Ya ditanyakan apa di sini? Jumlah uang mereka bertiga. Oke, ini didapat dari perbandingan ya. Jadi kita lihat. Di situ perbandingannya 1, 6, dan 4. Kita jumlahkan berarti 1 tambah 6 yaitu 7. 7 ditambah 4 yaitu 11. Kemudian diketahui apa? Diketahui jumlah uang Andi dan Ciko. Nah, kita fokus. Andi di sini 1, sedangkan Ciko yaitu 4. Maka dijumlahkan teman-teman. 1 ditambah 4 yaitu 5. Tinggal dikali dengan soalnya, yaitu 625.000. Kita tulis 625.000. Nah, kemudian yang bisa dicoret, kita coret ya teman-teman. 5 dengan 625 kita coret. 5 dibagi 5 dapatnya 1, 625 dibagi 5 yaitu 125. Maka 11 dikali 125 yaitu 1375. Nah, di sini masih nyimpan 03 ya, kita tulis 123. Sehingga hasilnya adalah 1.375.000. Jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah C. Nah, seperti ini teman-teman. Ingat ya, rumusnya dikali soal. Jadi kita tidak perlu mencari banyaknya uang Andi berapa, uang Bintang berapa, dan Ciko berapa masing-masing, nggak perlu. Jadi langsung aja untuk mempersingkat waktu. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Keseluruhan jumlah ayam milik Pak Bambang 36 ekor, di mana jumlah ayam betina 5 kali jumlah ayam jago. Berapa jumlah ayam jago milik Pak Bambang? Oke teman-teman, yang pertama di situ diketahui bahwa jumlah ayam Pak Bambang itu 36 ekor, gitu ya. Oke, jadi jumlahnya 36 ekor, maka bisa kita tulis bahwa ayam betina ditambah dengan ayam jago itu sama dengan 36. Oke ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya diketahui bahwa jumlah ayam betina 5 kali jumlah ayam jago. Maka bisa kita tuliskan bahwa ayam betina yaitu B sama dengan 5 kali ayam jago, berarti 5 kali J, gitu ya. Oke, kalau sudah, maka B sama dengan 5J ini tinggal kita masukkan di sini aja teman-teman. Selesai. Jadi B ini kita ganti dengan 5J gitu ya. Oke, kita masukkan 5J ditambah J sama dengan 36. Sehingga 5J tambah J yaitu 6J sama dengan 36. Maka J-nya sama dengan 36 dibagi dengan 6. 36 dibagi 6 sama dengan 6. Karena di soal diminta untuk mencari banyaknya ayam jago, maka ya udah ini ayam jagonya sama dengan 6. Sehingga soal nomor 6 jawabannya adalah B. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 2, maka nilai dari A pangkat 3 dikurangi 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat min B pangkat 3 sama dengan. Oke teman-teman, untuk soal nomor 7 ini merupakan soal FR operasi hitung teman-teman. Nah, kalau teman-teman dapat soal seperti ini, jangan dihitung secara manual teman-teman. Oke, karena nanti membutuhkan waktu yang cukup banyak. Jadi bentuk seperti ini itu bisa disederhanakan teman-teman. Jadinya bagaimana? Jadi bentuk A pangkat 3 min 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat min B pangkat 3 mempunyai bentuk sederhana seperti ini teman-teman. Jadi A min B dipangkatkan 3. Selesai teman-teman. Tinggal kita masukkan di sini. A-nya berapa? 5. Jadi di sini 5 dikurangi B-nya yaitu 2 dipangkatkan 3. Maka 5 dikurangi 2 yaitu 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, jadi soal nomor 7 ini adalah C. Mudah banget kan teman-teman? Like a bird on a tree,
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe ya. Kemudian jika PR ini perlu dibahas, teman-teman tolong sampaikan di kolom komentar ya. You and me, we meant to be in the great